Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat moderator di mana ada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi ya di program moderator episode ke-24. Alhamdulillah. Ya. Hari ini kita dapat tamu istimewa, alhamdulillah ya, dari Kalimantan Timur, dari Balikpapan. Luar biasa ya, merintis usahanya sejak lama dan akhir berbisnis ekspor, alhamdulillah juga luar biasa ya, dari Balikpapan. Nah, nanti kita kenalan ya. Assalamualaikum Pak Abdullah Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat ya Abdullah ya. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Allah. Ya, jadi boleh cerita sedikit ini buat sahabat moderator, apa bisnis yang digelutinya nih berkaitan dengan ekspor? Oh, Masya Allah. Ya, Bismillah, Alhamdulillah. Baik Pak Nur, ya kalau khusus ekspor saat ini saya lebih banyak ke mana ya? Masih gado-gado ya Pak Nur, mencari bentuk yang terbaik, tapi lebih banyak ke trading ya. Karena sampai saat ini belum ada sih beberapa kerjasama, tapi belum bisa dianggap itu sebagai main product ya. Jadi lebih banyak. Saat ini saya lebih ke damar batu Pak, damar batu. Arang, ya arang, kemudian rempah-rempah, ada sedikit apa namanya gaharu ya yang saya kirim kayak. Itu aja Pak, lebih kepada tradingnya ya, jadi ada damar batu, ada arang, ada rempah-rempah, ada gaharu, biasa. Damar batu itu apa Pak? Sahabat moderator ya, di Jawa Barat. Ya, damar batu itu sejenis ini Pak, resin ya. Ya dari pohon itu ya. Ya, getah pohon meranti. Ya. Getah pohon meranti. Saya juga baru sambil belajar ya, namanya pemula, saya juga learning by doing. Jadi saya pelajari ternyata meranti itu ada 26 jenis pohonnya. Ya mungkin saya sedikit belajar dengan alumni PB Pak. Jadi ikut belajar lagi nih literatur tentang tumbuhan-tumbuhan Indonesia. Masya Allah, Indonesia cukup banyak lah. Ya, Masya Allah. Itu getahnya aja bisa diekspor itu ya, getahnya aja. Getahnya saja ya memang itulah Pak kayanya Indonesia ya, saya pikir. Saya dulu saya kan seorang geologis ya, pernah ditambang. Ya itu saya tendang pakai sepatu aja tidak ada nilai, saya pikir. Ternyata alhamdulillah ini yang menjadi apa ya? Alhamdulillah nih dalam 1 tahun 2 tahun terakhir ini itu yang lebih banyak, saya bisa tiap bulan itu 2-4 kontainer gitu kan. Lebih apa namanya? Lebih stabil untuk saya sampai saat ini gitu, damar batu. Jadi pengalaman bisnisnya apa saja sebelum jadi eksportir nih Pak Abdullah Umar, boleh cerita sedikit? Ya, saya background saya geologis Pak. Saya seorang geologis, namun memang saya dilahirkan dari keluarga apa ya, pedagang lah ya. Jadi kalau dari logatnya sahabat moderator tahu ya, asalnya dari mana beliau? Saya orang Padang Tulen lah Pak. Walaupun saya bahasa Sunda bisa, insya Allah saya bisa bahasa Sunda Pak. Bisa bahasa Inggris ya. Tapi tetap orang tahu saya orang Padang gitu. Jadi memang saya dilahirkan dari keluarga yang memang pedagang ya. Jadi waktu kuliah pun saya berdagang Pak. Jadi kayaknya apa ya? Kuliah itu hanya memang sebagai ini dari orang tua aja. Jadi walaupun di geologi, tapi hati saya juga sudah dagang gitu. Sampai akhirnya memang saya mencoba berusaha ya paling simpel dengan saya sebagai geologis dalam dunia bisnis ya nol ya, tidak ada punya referensi dan segala macam. Akhirnya memang paling gampang itu adalah saya berdagang dalam artian supply dalam perusahaan tambang yang ada di Kaltim ya. Kaltim, Kalimantan Selatan dan Kaltara yang memang bisnis industrinya cukup bergerak waktu itu saya mulai tahun 2005 Pak. Nah, demikian. 2005. Ya masih ada dengan latar belakang pendidikannya ya. Kemudian berhubungan dengan perusahaan tambang. Nah, ya.
itu yang sedikit mungkin membantu ya, dari teman-teman dan kolega ya, itu yang mungkin menggiring sedikit ke arah sana. Nah, kemudian tertarik apa bergeser atau menambah kegiatan bisnisnya dengan bisnis ekspor, gimana ceritanya Pak Abdullah Umar? Sebenarnya jujur dunia ekspor ini dibilang baru bukan baru buat saya, karena memang salah seorang kakak saya yang satu ayah memang dia dari dulu udah eksportir, cuma karena jarak memisahkan saya tidak pernah berguru langsung gitu ya, tetapi tidak bercoba, malah mungkin ketemu dengan KPMI dan Pak Nur sebagai guru saya, itulah yang mungkin mengilhami saya menuju bisnis ekspor. Memang ada faktor-faktor lain ya, karena memang dinamika di dunia tambang yang banyak intrik dan segala macam ya. Mungkin bagi teman-teman yang berlaku untuk proses procurement dan tender segala macam, itu hal-hal itu ada, dan saya menyimpulkan ketika ketemu teman-teman KPMI dan ikut, ya inilah mungkin dunia saya saat ini yang saya lagi fokusin, apalagi ketika saya gabung KPMI, saya membaca bagaimana literatur Islam, saya yang saat ini yang membekas dari saya menjadi, saya selalu sharing juga teman-teman saya juga Pak, di teman KPMI Kaltim ya, bagaimana seorang Abdurrahman bin Auf, ya dia sebagai pedagang ulung yang mengilhami saya gitu, bagaimana dia mengatakan kalau menjadi pengusaha itu datang ke pasar. Nah, itu yang membuat saya lebih mudah ya. Demikian. Oke. Ya, tertarik. Kemudian juga ada keluarga yang meskipun jauh ya, tapi setidaknya mengilhami gitu ya. Dan betul. Pak Abdullah Umar ini sahabat Ngedratrop, beliau ini terus atau mungkin ketua sekarang ya, ketua KPMI Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia di Kalimantan Timur. Sudah expire nih Pak. Sudah expire, baru aja ganti. Expire, cuma kadarullah belum ada pengganti, jadi masih kosong. Saya lagi coba mencari ini penerus. Ya, insya Allah dimudahkan Allah untuk cari penggantinya, insya Allah. Ya, insya Allah. Tapi nggak apa-apa, dilanjut aja. Perlu pemimpin yang baik kan begitu Pak, menemukan punya regenerasi ya. Punya kader ya, baik. Punya kader benar. Kemudian selama bisnis ekspor ya, itu kan produk-produknya pertama relatif baru ya, apalagi kenal produknya juga baru, tadi cerita batu, kemudian juga saya kira juga yang arang ya, rempah-rempah juga aneka jenis, apalagi gaharu ya, gaharu itu kan juga setahu saya mulai dari yang harganya murah sampai yang mahal sekali ada itu. Nah, padahal kalau dilihat bunganya ya itu aja mirip-mirip. Itu apa yang menjadi titik kritis atau hal-hal yang menjadi yang perlu diperhatikan gitu dalam melaksanakan bisnisnya? Ya, kalau sebenarnya bisnis kan memang tipikalnya beda-beda Pak ya, karakter, kemudian kembali kepada individu sendiri. Memang saya termasuk orang yang mengambil high risk, karena kalau saya tidak mencoba, saya tidak akan tahu. Jadi guru saya itu secara langsung memang apa yang saya lakukan. Ya. Saya gaharu itu memang awalnya rugi Pak. Ekspor arang pun saya tidak tahu. Arang pun saya malah tahu dari salah satu calon buyer saya waktu itu dari dari Bahrain. Sampai dia datang, dia bilang saya ada di Kalimantan itu arang. Saya malah nggak tahu gitu, karena saya memang pahamnya yang dari kepala saya dulu bisnis ekspor itu adalah Indonesia dijajah sama Belanda 350 tahun itu karena rempah. Itu yang ada di kepala saya. Jadi saya usung ke pasar itu saya bawa rempah. Nah, kebetulan ya di Kalimantan Timur waktu itu ada merica putih, kemudian di daerah Sulawesi yang dekat, kemudian kakak saya juga eksportir pala, itu yang saya coba. Tapi dalam perkembangannya ketika itu yang saya saat ini saya memahami bagaimana ketika pasar itu menjadi sangat penting buat seorang pedagang ya, eksportir mungkin kalau dalam ekspor.
di dalam dunia pasar itu kena melihat semua, membuka wawasan saya. Ternyata memang sesuatu yang sudah ada di pikiran saya, kembali tadi model gambar batu, oh ternyata ini ada nilainya gitu. Nah, ketika saya sudah di pasar tahu Pak, ternyata ini ada. Nah, jadi kalau saya tidak masuk ke situ, ya mungkin saya tidak tahu. Walaupun sebenarnya dari Bandung waktu saya masih kuliah tahun 90 tahun 90 sudah coba Pak. Saya coba cari pembeli itu dengan waktu itu chatting MRC apa ya, saya lupa itu ya. Coba mencari itu, tapi memang karena sambil-sambilan tidak fokus, akhirnya memang tidak berjalan. Nah, tapi setelah di dunia bisnis ini saya coba tekunin itu yang menggiring saya masuk ke beberapa produk, walaupun memang di dalam dunia pasar atau dalam dunia ekspor itu ternyata membuka wawasan, ternyata banyak produk dan malah bingung Pak. Saya bingung ketika tiap hari itu ada minta mete, minta kemiri, minta akhirnya saya coba pilih mana yang memang bisa saya kuasai. Memang dalam penyataannya memang harus ada partner, ada teman yang bisa mungkin saling mensupport. Karena sendiri pun saya yakin satu produk pun kadang-kadang kelelahan juga Pak. Untuk melayani permintaan yang cukup tinggi. Cukup tinggi ya. Ya, oke. Kemudian kan trading ya Pak Abdullah Umar nih. Berarti ada dua hal yang harus di-manage. Satu, tentu ya. Yang kedua juga sumber barangnya ya, barangnya. Yang apalagi kan aneka rupa itu. Kemudian bisnis ini kan semua relatif produknya hasil bumi semua nih ya. Yang sudah berlangsung bisnisnya, bayangkan sejak zaman Belanda aja udah ada bisnis ini. Pemainnya sudah puluhan tahun, mungkin juga sudah ratusan tahun ya turun. Kemudian kita datang sebagai pemain baru, ada nggak hal apa itu yang dihadapi? Apakah ada penolakan atau ada apa gitu yang bisa diceritakan ke sahabat Mudirat? Ya dinamikanya mungkin kalau diulas mungkin banyak juga Pak ya. Dalam trading itu kan bagaimana kita mematchkan antara pembeli dengan produsen atau punya barang dengan yang minta barang gitu kan. Posisi ini yang memang akan dilema. Saya selalu kadang-kadang memang risikonya terlalu besar untuk seorang ekspor nama besar Pak. Karena ketika kita eksportirnya minta ini, kadang-kadang barang tidak siap. Itu salah satu kendala yang saya sedang hadapi. Atau ketika barang sudah siap, minta dibayar, ini bayar belum match ini. Belum kasih kepastian. Ya, belum ada kepastian, jadi harus numpuk dulu segala macam. Nah, tapi memang dalam koridor ini yang lebih yang menjadi titik berat saya yang menjadi penghalang selama ini adalah menemukan supplier yang amanah, jujur Pak. Amanah. Lebih mudah bagi saya menemukan pembeli yang mungkin bisa lebih bervalid daripada saya menemukan supplier yang memang tanda kutip orangnya bisa, ya itu yang saya selalu sampaikan, ada orang yang bisa jujur Pak, tapi dia tidak bisa menentukan barang itu kualitasnya seperti apa. Tapi bisa dia menentukan ini orangnya bisa menentukan ini bagus Pak barang, tapi ketika dikasih uang barangnya tidak muncul. Tidak aman. Jadi itu yang sering saya hadapi. Yang memang perlu jaringan yang memang ketika kita dapat sumber yang benar, trust, kemudian lebih kesananya lebih bagus. Jadi buat sahabat Mudirat nih yang memang sudah berniat ingin terjun ke bisnis ekspor atau juga sudah masuk relatif pemula tadi yang disampaikan Pak Abdullah Umar, lebih mudah cari pembeli yang valid daripada mencari supplier yang aman. Artinya apa? Artinya teman-teman sahabat mau tidak mau harus terjun masuk ke dunianya dan kita menjadi bagian dari mereka sehingga kita juga tahu satu persatu pelaku-pelakunya begitu bergaul dengan mereka, kemudian mengenali seluk-beluk barangnya, tipu-tipunya dan sebagainya karena bukan hanya orang yang jujur yang diperlukan, juga jujur kan paham teknis mengerti, kompeten di dalam ini bisnisnya. Jadi dan memang itu tidak mungkin dilakukan sendirian harus
kita berkolaborasi dengan banyak pihak yang membangun network begitu ya kira. Ya. Nah, kemudian apa dalam pengalaman sepanjang ini sudah posisi ekspor? Jadi pertama kali ekspor tahun berapa? Rahman? 2016 atau 17, Pak. Ya, antara 2016 dan 2017 gitu ya. Sekitar itu saya ingat. Dan alhamdulillah saya dapat buyer itu yang bisa memberikan dana 100% di depan, Pak. Di muka. Belum kenal buyer ya. Memang itulah saya sampai saat ini modal utama itu sebenarnya bukan uang, tapi trust. Trust ya. Ya, trust. Jadi alhamdulillah memang saya ada referensi segala macam ya. Tapi setidaknya kan kalau kitanya tidak bisa trust, tak mungkin orang kasih. Saya belum jujur sampai sekarang enggak pernah ketemu dengan buyer itu, Pak. Tapi dia berani kasihkan muka belum pernah ya. Belum pernah ketemu by phone aja, by WA gitu kan. Sekarang mungkin video call, kalau ketemu secara fisik sih mungkin belum ya, tapi di by online sudah. Jadi dia berani mengeluarkan memang sesuatu memang itu yang mungkin yang kita harus jaga sebagai sebagai institusi kita pribadi, dan juga itu akan membawa dampak ke yang lain. Karena saya sering hadapin juga ketika saya datang misalnya bawa arang dari Kalimantan, terkenal, wah itu penipu. Karena hanya segelintir orang, tapi akhirnya kita kena. Nah, jadi yang merusak itu kadang-kadang lebih banyak. Sedikit orang, tapi itu dampaknya lebih besar. Dampaknya luas. Ya, besar. Jadi yang step pertama itu alhamdulillah ya, memang Allah mudahkan. Waktu itu dikasih orang Dubai, dia Afrika Selatan, namanya Alan, saya lupa, Alan Nixon atau siapa lupa saya. Dia yang pertama sekali. Waktu itu rempah-rempah. Oke. Kemudian bagaimana bisa bertemu dengan dia? Terus kemudian dalam kelanjutannya mencari pembeli-pembeli yang baru lagi. Mungkin ada yang bisa di-share ke sahabat moderator. Ya, kalau pembeli, saya termasuk orang yang mungkin konvensional, Pak. Walaupun umur ya dibilang masih muda, tapi udah lewat hampir udah masuk kategori inilah ya. Milenial nih Pak Blau. Mungkin gen saya mungkin udah gen apa ini Pak ya, X kali, di bawah X kali Pak. Jadi saya lebih senang gini Pak, datang ke pameran. Jadi yang saya sampaikan tadi, saya lebih mengambil ininya Abdul Rahman bin Auf. Saya datang ke pasar ya, waktu itu ya ikut dengan KPMI, walaupun saya belum punya produk, saya datang masih ingat saya 2016 di Jakarta, yang di Kemayoran Pak. Trade Expo Indonesia ya, TEI ya. Nah, di situ saya melihat, di situ membuka wawasan saya. Masih di Kemayoran itu. Masih di Kemayoran. Nah, sekarang kan di BSD ya. Sekarang di BSD. Di situ ikut dengan KPMI juga. Misi dagang ke Dubai, ke Jeddah, dan itu lebih membuka wawasan saya. Kemudian karena bertemu langsung itu beda dengan ketika saya coba lewat Facebook marketplace ya. Mungkin tiap orang masing-masing beda. Kalau saya lebih nyamannya saya datang langsung Pak. Walaupun mungkin cost-nya lebih tinggi, tapi itu lebih valid dan lebih comfort nyaman buat saya untuk bisa berdiskusi langsung. Nah itu. Jadi saya salah satu tipikal mungkin yang dibilang konvensional lah, datang langsung ke pasar, lihat barang. Kadang-kadang di TI pun saya bukan cari buyer, cari supplier juga Pak. Jadi ada yang di TI itu saya ketemu malah jadi supplier gitu, seperti itu. Ini insight atau wawasan baru yang penting ya buat sahabat moderator ya. Jadi memang berbisnis ekspor itu mengikuti pameran itu menjadi salah satu hal yang penting yang harus dilakukan, mau tidak mau ya. Jadi harus punya budget, punya anggaran memang itu ya. Apalagi pameran di luar negeri ya. Tapi tentu harus diseleksi ya Pak. Pameran banyak sekali yang relevan dengan produk kita, yang kemudian juga memang kita punya peluang besar untuk bisa dapat sesuatu dari ya. Kalau di Indonesia setiap tahun ada Trade Expo Indonesia, itu sangat membantu lah ya, bisa ketemu calon buyer dengan kita cukup ada di Jakarta, tapi calon buyer pada datang kita bisa tahu seperti apa mereka itu begitu ya. Lah ya Pak.
Umar ya. Kemudian apa di antara perjalanan itu yang paling berkesan itulah ya, pada buyer nggak pernah ketemu ngasih uang di muka 100%. 100%. Itu yang paling berkesan Pak. Dan itu saya selalu ceritakan. Jadi kadang-kadang ya mungkin sebagai apa namanya ya, question dari saya lah ya, modal utama itu memang bukan ini, bukan betul, uang gitu lah. Bisa soalnya. Makanya jadi, setelah ya Pak. Jadi sahabat Nundiratalk, bagi buyer kita yang sudah biasa, dia kan sudah bertahun-tahun berbisnis itu ya, membeli dari berbagai negara, kenalin supplier, dia bisa melihat kita. Dia bisa melihat kita, ini orang bisa dipercaya tidak, ini orang beneran bisa ngurus tidak, gitu kira-kira. Kita lihat itu. Dan sepanjang pengalaman saya juga, begitu dia lihat itu, bisa nggak ada masalah buat dia. Karena ketika dia memutuskan mau membeli, kan sebetulnya uangnya udah ada. Cuma dia mau berikan dulu atau nanti aja gitu. Itu ininya. Jadi kalau kita bisa dipercaya, insya Allah itu bisa. Dan saya juga, saya sendiri juga ada beberapa pembeli yang setiap order sudah bertahun-tahun selalu transfernya di depan. Gitu. Transfer di depan, baru kita siapkan barangnya, baru kirim gitu ya. Nah, kemudian nih Pak Abdullah Umar, kira-kira kalau sekarang ini bagi teman-teman ini kalau yang masih mau berbisnis juga rempah-rempah, mau berbisnis juga gaharu, bisnis juga arang, gimana ininya dunianya? Prospeknya menurut Pak Abdullah? Ya, alhamdulillah sebenarnya ini kan menjadi dasar sebenarnya Pak ya, bagi sebagian orang rempah-rempah. Kemudian memang kalau dulu saya melihat ini kan dari dasar dengan datang atau membaca daerahnya. Kan tentu contohnya yang saya ambil gini Pak. Kenapa saya waktu tertarik ikut ke Jeddah Trade Fair segala macam gitu kan, karena memang arang itu setelah saya pelajari di sana itu ternyata itu memang menjadi dibilang kebutuhan pokok tidak, tapi permintaannya cukup tinggi karena memang orang Arab itu suka bakar-bakar. Dia memang minyak ini kurang, mungkin paling minyak zaitun ya. Nah, jadi kebutuhannya tinggi. Itu yang membuat saya kadang-kadang oh ini loh trennya gitu loh. Kemudian kita lihat juga di beberapa negara yang memang rempah ini kan menjadi sudah ya tidak apa namanya seperti disampaikan tadi, Indonesia ini kaya dan dijajah itu karena memang kebutuhan rempah-rempah itu sendiri. Sampai saat ini rasanya tidak ada masakan tanpa rempah-rempah gitu, hambar rasanya. Nah, jadi dan sampai kapanpun rasanya selagi di dunia ini masih ada rempah-rempah itu masih menjadi nggak akan surut ya, nggak akan surut permintaannya. Nah, cuma memang ada dinamika dalam artian memang pasang surut harga ketika kita dapat petani nih. Sekarang saya menjadi kendala ketika saya ke Bangka Belitung kan ada merica, di Kaltim saya juga memasarkan merica. Jadi kalah saing harga. Itu yang menjadi dinamika. Tapi kalau masalah permintaan sih insya Allah sih sampai saat ini masih tinggi, Pak. Masih tinggi. Ya, ya jadi produk hasil bumi pun bagi para sahabat Nundiratalk masih tetap efektif, apalagi Indonesia masih sebagai penghasil yang utama di dunia ya, meskipun ini komoditas yang sudah dipasarkan bertahun-tahun ya, berpuluh-puluh tahun pun barangkali semakin kesini tentu ada itu juga barangkali Pak Umar ya, ada dinamikanya, ada perkembangannya. Kalau dulu mungkin produk-produk yang sekarang diekspor juga sudah bergerak ke olahannya gitu ya. Ada saya perhatikan juga ada yang ekspor produk rempah-rempah, tidak lagi yang sekedar slice kering atau yang kering, tapi juga yang sudah di powder gitu ya, sudah dikemas kecil-kecil ya, sehingga memudahkan pembeli kita. Ya itu mungkin seharusnya yang harus kita lakukan kalau sudah tahapan ekspornya sudah ekspor. Kalau saya masih pemula Pak, jadi belum sampai ke proses sana. Tapi kita lihat ya kenapa India, Singapura dan yang lainnya bisa lebih maju, karena mereka mengolah. Mereka beli dari kita. Contohnya saya tahu kacang mete itu Vietnam beli dicampur dengan mete mereka atas nama mereka, padahal beli gelondongnya dari Indonesia. Kan? Dari Indonesia.
Kita masih kalah di situnya sekarang. Karena kita pengen instan, pengen cepat, dan pengen dapat sesuatu yang bernilai di awal gitu. Baik. Kemudian Pak Abdul Umar, ini kan sekarang sedang ramai terjadi kelangkaan kontainer ya, terhambat gitu. Bagaimana dengan buyernya? Apakah mereka ada yang komplain karena lambat barangnya? Kemudian bagaimana, ada tips atau pengalaman menghadapi permasalahan seperti ini? Ya, kalau alhamdulillah memang saya tidak banyak terimpact, Pak, karena memang tujuan negara saya tidak jauh-jauh gitu ya. Cuma memang beberapa khusus arang memang terpengaruh. Contohnya saya ada Australia, bayarnya sudah kasih uang, Pak, dari September tahun 2020. Sampai sekarang belum saya bisa kirim. Tapi saya komunikasi terus. Memang, ya saya bilang kalau dikembalikan boleh, saya kembalikan. Gitu kan. Tapi ini kan barangnya sudah uangnya sudah dalam bentuk barang. Dan dia paham. Yang penting saya kasih bukti nih barangnya sudah di packaging dan segala macam. Terus oke, dia bilang, salah satu buyer saya di Australia, dia bilang, yaudah karena dia Muslim, dia minta disedekahkan untuk sumur. Dia bilang air waktu itu ya, cuma aku mau belikan air untuk komunitas di sana yang butuh air. Nah, tapi bayang saya karena dia Muslim pasti ini sumur seperti Utsman bin Affan ya, jadi jariahnya mengalir. Tapi saat ini saya belum komunikasi dengan dia, tetap belum saya belikan karena barangnya masih sebagian tertahan gitu kan. Tapi yang lain ada yang masih jalan. Saya ke arah Asia Selatan sih masih jalan sih Pak ya. Alhamdulillah sejak kelangkaan dari 2021 awal itu masih sempat ngirim 1 atau 2 kontainer. Sampai sekarang alhamdulillah. Tapi kalau mungkin ke Timur Tengah ya sudah mulai jalan ini, tapi walaupun memang freight-nya masih tinggi, tapi masih bisa tercover dengan hitung-hitungan sampai saat ini insya Allah. Jadi memang tidak banyak Pak. Ada memang dipaksakan. Kalau bayarnya oke, intinya memang ini kan bukan kesalahan kita dan bukan juga kesalahan buyer. Memang ini istilahnya flash buyer lah ya. Jadi kalau ketika bayarnya kita harus saling memahami juga, dan buyer alhamdulillah memahami. Tapi memang ada beberapa teman yang mengatakan saya malah tidak minta kembali dan tidak mengerti dengan situasi ini. Tapi ya itulah dinamika ya, bagaimana kita negosiasi dengan buyer mungkin meyakinkan. Gitu Jadi prinsipnya disampaikan apa adanya saja kepada pembeli ya. Mereka juga bisa mengecek dari negaranya bahwa ini kondisi yang memang menimpa di belahan dunia yang tidak bisa. Kadang malah saya sampaikan gini Pak. Oke, gini, saya siapkan barang. Kamu aja yang ini, yang carikan kapal. Saya siapkan OB. Saya siapkan OB. Atau kalau memang perlu datang sini silakan, gitu kan. Nah, akhirnya dia paham bahwa memang kondisinya dia bergerak pun tidak bisa, gitu. Jangan kan kontainer ya. Dan ini kan memang isu isu internasional, bukan nasional saja ya. Jadi insya Allah saling memahami. Ya, jadi buat sahabat Nudiratalk saat ini memang lebih aman kalau memberikan harga kepada pembeli itu harganya FOB aja ya. Supaya freight-nya nanti ditambahkan ketika pada saat shipment. Nah, mungkin kita hanya memberikan ancer-ancer saja, perkiraan saat ini freight-nya sekian. Tapi nanti begitu barangnya siap bisa jadi berubah, itu masalahnya ya. Dan seringnya kejadiannya naik, belum ada cerita turun gitu ya, dan tidak tahu ini akan turun lagi atau apa. Tapi kalau FOB kan aman kita Pak. Kalau FOB memang buyer pun dia cari aman juga, tidak mau dia minta saya mau CNF saja gitu kan. Nah itu memang itu memang diplomasi sebenarnya ya, memang tiap orang tiap buyer beda-beda. Tapi alhamdulillah saya harus dilatih dan harus harus dikembangkan kemampuan itu bernegosiasi dengan pembeli ya. Buat sahabat yang belum paham, diplomasi yang belum paham apa itu FOB, apa itu CNF. Nah, nanti ikuti pelatihan di Nundira Learning Center ya, akan ada itu tentang mengenai harga jual ekspor ya. Baik, sebagai penutup nih Pak Abdullah Umar, barangkali ada pesan-pesan bagi
sahabat moderator yang dari generasi milenial, bahkan sekarang yang sudah masuk juga dari Gen Z, generasi Z yang di bawahnya milenial, ya, yang sudah baru sekarang masih kuliah atau barangkali juga baru lulus kuliah yang ingin masuk ke dunia bisnis, masuk ke dunia bisnis ekspor khususnya, apa pesan-pesan bagi mereka nih, silakan. Ya, saya ya mungkin sedikit menghimbau, mengajak, karena memang seperti yang di backdropnya Pak Nur Samsu, ekspor itu mudah. Ya, alhamdulillah saya merasakan itu. Dengan tanpa pendidikan yang memang formal tentang ekspor dan segala macam, insya Allah bisa. Jadi segala kendala itu dimanapun, apapun usaha pekerjaan itu semuanya pasti ada. Tinggal bagaimana kita menjalani hidup ini, karena memang kita sejak lahir sudah ada masalah langsung pasti gitulah. Jadi tidak akan bisa kita hindari. Oh, ekspor itu banyak intrik dan segala macam. Di dalam lain juga banyak. Tinggal bagaimana kita melihat suatu bisnis atau bidang yang akan kita geluti itu akan lebih mudah kalau kita serius, kita tekuni dan yakin bahwa untung rugi, masalah dan kesenangan itu pasti seperti mata koin. Dia tidak bisa kita tentukan gitu. Karena memang kalau kita salah sedikit meleset perhitungan, ya akan menjadi rugi. Itu dinamika. Ya. Tapi kalau saya sebagai pribadi, sebagai Muslim, saya berpegang saat ini yaitu rezeki itu Allah sudah atur. Jadi tinggal jalankan. Ya alhamdulillah. Untung itu rezeki dari Allah. Kalau tidak ya mungkin belum rezeki. Jadi sesimpel itu kita memaknai suatu usaha. Jadi tidak akan menjadi beban ketika ternyata rugi. Ya tidak tidak akan membuat kita sakit, pusing dan segala macam. Jadi dijalani, dibawa enjoy. Tapi yang pasti tentu ada ilmu. Ya, dan saya recommended lah ikut Nudira pelatih Nudira. Karena banyak ilmu yang bisa didapat. Karena memang salah sesuatu apa yang kita lakukan itu perlu dengan ilmu. Saya mengutip perkataan Imam Syafi'i bahwa untuk akhirat itu kita butuh ilmu, dunia itu juga butuh ilmu. Untuk dunia dan akhirat kita butuh ilmu. Jadi apapun yang kita lakukan, mulailah dengan ilmu. Nah, jadi kalau mengikat kepada pendapat Umar bin Khattab yang saya inikan, untuk belajar sesuatu itu harus belajar dengan ilmu. Nah, kalau syariahnya belajar muamalah ya seperti itu Pak. Jadi dua-duanya kita insya Allah dapat. Nah, itu mungkin dari saya Pak. Ya, baik. Wah, luar biasa ya pesan-pesan buat para sahabat Talk dari generasi milenial atau generasi Z, dan saya kira juga masih berlaku juga buat generasi kolonial juga ya. Iya. Cuma mungkin satu lagi Pak tambahan saya. Mungkin ke milenial yang mungkin mulai dengan rasa modal yang sedikit ya. Kemudian rasa berani yang kurang. Mulailah dengan bersama. Saya dapat ada quote yang cukup bagus menurut saya gini. Kalau kamu pengen cepat, berjalanlah dengan sendiri. Tapi kalau kamu berjalan ingin jauh, bersama-sama bergandengan tangan. Jadi bisa mulai dengan kolektif ya, kolektif apakah namanya itu 2-3 orang, tapi tentu harus yakin dengan konsekuensi bahwa bersama itu akan ada dinamika. Tapi itu akan lebih memudahkan kita menjalani suatu usaha. Karena dengan kolektif itu segala kekurangan kita bisa ditutupi teman lain. Modal kita sedikit, ada teman yang nutupi. Waktu kita sedikit, ada teman lain yang bisa menggantikan seperti itu. Dan saya juga coba lagi kembangkan di Kaltim Pak dengan membuka suatu sirkah teman-teman yang untuk ekspor. Jadi lebih kepada produsennya. Jadi saya jembatani bikin produk ini. Nanti ekspornya bareng. Kalau sudah mampu sendiri, ayo berjalanlah sendiri. Tapi mumpung masih awal, semangat, mulailah dengan bersama. Nah, itu akan lebih mudah kalau bersama. Mungkin begitu Pak. Ya. Ya, betul ya. Jadi bagi sahabat-sahabat yang milenial ini ya, belajar itu harus memang satu ya ada gurunya, dan kita harus dilakukan bersama-sama ya. Berkolaborasi, dan di situ ada dinamika untuk bagaimana kita kadang terus berkorban, kemudian ada saatnya kita juga mengambil inisiatif gitu, dan
seterusnya ya. Terus yang tadi lebih awal sudah disampaikan juga harus serius dan pakai ilmu ya. Jadi zaman dulu waktu saya memulai bisnis, orang katanya kalau mau bisnis, Pak Abdullah Umar itu katanya zaman saya nih ya, yang penting nekat katanya. Itu dulu ya, itu dulu. Kalau sekarang nggak bisa. Ya sekarang bisnis harus pakai ilmu, harus pakai kompetensi. Ya. Jadi karena apa? Dunia sekarang sangat bersaing, mau tidak mau kita harus dalami. Ya, gitu. Dan ilmu pun tidak harus dengan kuliah sekolah ya, seperti dengan YouTube ya, ikutin podcast yang Nudira ya, mungkin ilmu juga sebenarnya. Ya. Itu juga ilmu. Ya intinya harus dipelajari ya, di dalam. Ya baik, waduh luar biasa banyak sekali hal yang penting ini yang sudah disampaikan Pak Abdullah Umar ya. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman yang menyaksikan, sahabat moderator dimanapun Anda berada ya. Alhamdulillah. Dan sebelum ditutup jangan lupa teman-teman ya untuk di-subscribe ya YouTube channelnya Nudira, kemudian di like ya, kasih komen ya, kasih komen silakan dan share ke teman-teman, siapa tahu juga bermanfaat bagi mereka. Lagi jangan lupa notifikasi loncengnya dihidupkan ya. Dan kita akan ketemu setiap Selasa malam jam 20 WIB. Baik, terima kasih Pak Abdullah Umar ya, mudah-mudahan sukses selalu, sehat selalu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.